Bismillahirrahmanirrahim. Salam Lentera Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, anak adalah anugerah yang maha kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati? Al-Quran telah menjelaskan keempat tipikal anak kepada kita semua. 1. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Al-Quran, Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alana lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Para ulama tafsir menyebutkan maksud qurrata a'yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Namun, tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Dan yang tak kalah penting adalah doa, baik dari orang tua maupun dari orang yang soleh. 2. Anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh orang tuanya. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat yang lain. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitunya surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Namun, kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan anak kesayangannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. 3. Anak sebagai fitnah atau ujian. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Mungkin ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Ingatlah, Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanah ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak. Jangan bunuh mereka karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Surat Al-Isra ayat 31. 4. Anak menjadi musuh. Hal ini diungkapkan dalam ayat berikut. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 14. Sebagian mufassir menjelaskan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak istri mereka. Namun mufassir lain mengemukakan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, di mana antara orang tua dan anak, antara seorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia, dan seterusnya. Demikian 4 tipikal anak yang disebut Al-Quran. Semoga kita senantiasa dikaruniai keturunan yang soleh dan mampu memberi pertolongan kelak di akhirat. Amin. Wallahu alam.